Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Nurhidayah dari Fakultas Psikologi kelas B Unisula. Ingin mempresentasikan mata kuliah Islam Disiplin Ilmu dengan tema Metode Pendidikan Kesehatan Islam. Dalam Al-Quran berisi informasi tentang metode yang dipergunakan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada hambanya. Metode Quran tersebut dapat diadopsi menjadi metode pendidikan apa saja, yaitu metode dialog, metode kisah, metode perumpamaan, metode keteladanan, serta metode targhib. Dari kata rogoba, yaitu membujuk untuk menyukai, dan metode tarhib dari kata rohoba yang berarti menakutkan atau mengintimidasi, yang dalam psikologi selaras dengan metode reward atau punishment dalam memodifikasi perilaku. Dalam menyampaikan pendidikan kesehatan Islam atau penyuluhan, konselor idealnya mengambil teladan atau mengimitasi dan menginternalisasi Nabi Muhammad SAW ketika membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat untuk memperbaiki akhlak. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali dalam buku Ulumu al-Din secara jelas menyebutkan turuk takwin al-akhlak al-hamidah wa mu'ajalah al-akhlak al-fasidah. Artinya, pendidikan berisi metode-metode pembentukan akhlak yang terpuji dan pemulihan akhlaknya yang rusak. Dalam pendidikan Islam berlaku untuk kaidah yang mereka yang berilmu beramal, dan yang beramal yang dapat mendidik. Pengetahuan tentang makna pendidikan, syarat mendidik dan manfaat dan harapan yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut mengingatkan pada pengertian syarat dan tujuan bimbingan dan penyuluhan guidance and counseling ala Carles Roger. Namun pengertian pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah sangat luas, meliputi hal-hal yang sangat individual dalam konseling, meliputi tatap muka antara dua orang saja, antara penyuluhan dan klien atau sasaran penyuluhan, hingga penyuluhan masyarakat yang bahkan tidak pernah terjadi tatap muka, tetapi dengan transfer ide-ide di masa hidupnya. Imam Al-Ghazali mempraktekannya melalui buku, cerpen, dan syair. Untuk saat ini, masa yang semakin hari semakin canggih, yaitu adanya radio, TV, komputer, handphone, dan lain-lainnya sebagai media sosial yang sangat populer di masyarakat, yaitu WhatsApp ibarat pisau bermata dua, dapat memberi manfaat dan dapat memberi mudarat. Kemampuannya untuk memberi penyampaian pesan berupa tulisan, gambar, video, maupun percakapan, baik pribadi maupun kelompok, dapat dimanfaatkan untuk belajar, mengajar, dan untuk menyampaikan pesan-pesan hidup. Namun demikian perlu ada etika berkomunikasinya, dilandasi oleh kesadaran tauhid ketika menggunakan WhatsApp dan semacamnya, untuk memberikan contoh berbuat kebaikan, berakhlak mulia, dan berperilaku terpuji, serta mencegah segala kemungkaran. Dakwah harus dimulai pada diri sendiri, lalu mengajak dengan orang lain. Dalam firman-Nya, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dengan artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang yang beruntung. Firman yang kedua yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan,
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya seluruh manusia pada jalan Tuhanmu, dan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa saja, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan firman yang ketiga yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taqulun kabura muqatan indallahi an taqulu ma la ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, dan berbuatlah sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Subhanallahul adzim. Pada akhirnya, masalah integritas pelayanan kesehatan dipertanyakan. Penelitian menemukan adanya masalah-masalah yang serius berkenaan dengan konflik sistem nilai yang ada pada individu ketika harus bekerja multiprofesi. Konflik sistem nilai tidak hanya pada tingkat individual, tapi juga lokal, dan yang lebih luas lagi karena menopang teori psikoterapi yang tidak tepat. Konflik itu bukan sekedar disebabkan oleh kegagalan adaptasi saja, tapi lebih dari itu. Adaptasi sesuatu ilmu pengetahuan menjadi bermasalah karena benturan nilai pada pembelajaran teori dan praktek serta masalah di lapangan seperti resistensi dan ketidaksesuaian antara filsafat yang menjadi landasan teori dengan paradigma yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat tanpa teori dan praktek itu diimplementasikan. Menurut John dalam margin di dalam seminar internasional Nation for Mental Health Effectiveness of Mental Health Service in Primary Care, the View from the Developing World, disimpulkan dalam kesehatan memang harus direncanakan dan dilakukan secara berhati-hati. Realita di negara-negara yang berkembang, sistem kesehatan yang ada belum menempatkan kesehatan jiwa yang belum diprioritaskan, dan biasanya kesehatan fisik dipisahkan oleh kesehatan jiwa. Kasus-kasus kesehatan jiwa tidak pernah dihubungkan dengan penyakit fisik. Dalam hal ini, banyak faktor masalah pengetahuan dan keterampilan pelayanan kesehatan, integritas dan kebijakan pemerintah. Selama ini, kesehatan jiwa menjadi 18 program terbaik di World Health Organization atau WHO yang menjadi acuan program yang berkampanye untuk mengurangi hambatan dalam pengobatan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.